gugatan kita kalau untuk permintaan meminta aset atau mobil itu sebenarnya bukan kita meminta ya. Itu sebenarnya konsep gugatan PMH itu mayoritas seperti itu. Pasti akan ada bicara material, bicara imaterial, dan bicara juga permasalahan sita jaminan gitu. Tapi itu semua juga belum tentu dikabulkan gitu. Belum tentu dikabulkan. Apalagi imaterial tuh rata-rata tidak dikabulkan. Material pun sama. Material pun perlu pembuktian bahwa apakah benar yang kita minta itu sesuai atau tidak. Jadi nggak sembarangan dikabulkan itu. Itu memang konsep PMH memang seperti itu. Jadi kita memang harus isi. Kita harus isi itu. Berarti inti poin gugatan kita bukan di situ, tapi karena konsepnya ini adalah PMH, perbuatan melawan hukum, ya secara otomatis kita pasti memasukkan material, imaterial, sita jaminan gitu. Ya itu kan konsep PMH pada umumnya kan begitu memang. Bukan hanya saya, rata-rata juga semua orang yang mengajukan gugatan perdata PMH juga seperti itu. Gitu. Jadi ya saya juga melakukan seperti pada umumnya aja, tapi intinya kita adalah di pengakuan dan tes DNA. Gitu. Tapi ya kalau misalnya ada yang membahas masalah material, imaterial, sita jaminan, ya itu silakan aja. Mungkin penggiringan opini publik gitu. Tapi kan itu bukan ranah saya untuk mengatakan permasalahan itu bisa atau tidak. Itu nanti peradilan yang akan memproses semuanya itu. Ibu Wes, kalau untuk permasalahan gugatan kan memang kita harus koordinasi sama klien ya. Klien juga harus mengetahui apa yang kita isi dalam gugatan, dia juga harus tahu. Gitu. Dan kalau masalah pemberitaan ini juga dia sudah tahu, dia nggak ada masalah gitu. Karena memang fokus kita bukan di situ. Tapi yang diangkat malah permasalahan itu. Jadi kalau menurut saya ya jangan mengalihkan perhatian ke arah material dan imaterial. Kenapa? Karena tujuan kita kan adalah di pengakuan dan tes DNA. Permasalahan hukum yang itu juga kemarin juga sudah saya tanya, itu permasalahan hukum dia itu tahun 2015 dan itu juga sudah dia jalani ya, sudah dia jalani tahun 2015 itu, dan itu juga sudah terlalu lama ya. Yang pertama juga saya juga tidak bisa mengomentari banyak masalah itu. Pertama juga pada saat tahun 2015 itu bukan saya yang tangani. Yang kedua juga permasalahan itu juga tidak ada hubungannya dengan perkara yang saya tangani sekarang. Jadi saya tetap harus fokus sama perkara yang saya tangani sekarang ini, masalah pengakuan anak. Permasalahan itu perkara klien saya diungkit atau dibuat itu sih nggak ada masalah, tapi bukan itu tujuan kita. Fokus kita juga bukan di situ. Itu sebaiknya saya tidak bisa berkomentar ya. Nanti aja kalian bisa tanya langsung sama klien saya, karena itu sudah masuk ke ranah pribadinya mereka. Sempat terberedar kabar juga Bang soal yang saya bilang tadi itu kan perkara dia tahun 2015 ya. Itu juga pertama saya juga yang tadi saya bilang itu perkara bukan saya yang pegang, bukan saya yang handle. Kedua juga tahun segitu juga saya belum kenal sama klien saya. Yang ketiga juga itu tidak ada hubungannya dengan perkara yang saya pegang sekarang. Jadi saya tetap harus fokus sama perkara yang saya pegang. Jadi saya tidak mau membahas masalah perkara yang tidak saya pegang dan perkara yang tidak ada hubungannya sama permasalahan ini. Tapi memang maksudnya Ibu W ini emang lebih jelasnya mungkin bisa ditanya langsung kepada klien saya. Bang, untuk perlu aja intinya ya? Iya dong, saya harus fokus sama perkara yang saya pegang. Karena yang perkara yang lain itu kan tidak ada hubungannya sama saya. Dan kedua juga tidak ada hubungan dengan perkara yang saya pegang. Jadi saya tidak mau kebawa dengan opini-opini yang keluar dari yang harus saya jalani. Saya nggak mau. kelanjutannya nih. Respon sampai saat ini tidak ada. Secara resmi tidak ada. Belum ada sama sekali. Dari pihak Rizky pun? Iya, baik dari pihak Rizky ataupun pihak ayahnya belum ada sama sekali. Kabarnya pun si Rizky udah mengiyakan bahwa dia mengenal Mbak Weni. Gimana tuh Bang? Ya, dalam salah satu channel. Kalau misalnya ada di salah satu channel bahwa Rizky mengatakan dia mengenal, ya menurut saya memang dia kenal. Responnya Ibu Weni gimana Bang? Biasa saja. Ya, karena klien saya juga mengatakan ya memang dia kenal. Oke Bang, daftar gugatan sudah didaftarkan. Kalau untuk masalah pemanggilan untuk mungkin sidangnya nanti itu waktunya kapan Bang? Kalau sidang itu biasanya dari kita pendaftaran tuh 2-3 minggu ke depan ya. Tapi kan itu juga kan kondisi kita juga sekarang kan lagi COVID lagi tinggi.
Dan beberapa pengadilan juga banyak pegawainya, stafnya dan hakimnya juga terpapar COVID. Jadi biasanya kalau terjadi kayak gitu biasanya diundur. Gitu. Kalau tidak ada lockdown ya 2-3 minggu bisa udah ada panggilan. Tapi kalau terjadi ada lockdown ya pasti mundur lagi. Oke. Bang, klien abang akan hadir bang apabila nanti suatu saat dibutuhkan dipanggil ke pengadilan? Oh, kalau untuk klien saya di pengadilan dia pasti hadir. Hmm. Dia sudah mengatakan dia pasti akan hadir terus. Oke. Oke. Bang, mungkin bisa di Kalau itu saya juga kan kemarin saya tanya karena saya juga baru tahu kemarin ya karena pemberitaan masalah kasus dia dimunculkan baru 1-2 hari ini ya. Tapi kebetulan saya baru kemarin konfirmasi. Saya tanya sama dia permasalahan ini, dia memang bilang ya itu permasalahan memang tahun 2015. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sama si A ini hubungannya sudah seperti kakak adik. Hmm. Dan permasalahan dia sama A ini juga saya rasa dia bilang dia nggak hanya sekali kok melakukan bisnis sama si A ini, itu berulang kali kok, nggak hanya sekali, berulang kali. Dan hubungan dia itu seperti kakak beradik. Menurut pengakuan klien saya itu hubungan mereka benar-benar seperti kakak beradik. Tapi ya tidak tahu kenapa kok tiba-tiba jadi seperti ini ya. Nanti bisa ditanya langsung sama klien saya. Berarti perkenalan mereka itu sudah lama ya bang. lama ya? Oh iya, kalau masalah perkenalan sih menurut klien saya dia bilang sudah lama kenalnya. Itu dia, makanya saya bilang kalau sudah lama kan makanya hubungannya sudah seperti kakak beradik kan. Gitu. Jadi bukan seperti orang yang baru kenal atau yang baru kenal harus ikut bisnis, bukan. Memang hubungannya sudah lama kenal dan baik seperti kakak beradik. Gitu. Cuman ya tiba-tiba ya kita nggak tahu permasalahan apa di antara mereka kok sampai terjadinya adanya laporan yang di tahun 2015 itu. Oke. Ya, semoga permasalahan ini bisa cepat selesai ya. Jadi ada kejelasan juga dari pihak klien saya, dari pihak Reski, dan tetap juga kita berharap masalah ini bisa selesai dengan baik-baik dan secara kekeluargaan. Oke. Dan untuk kasus yang bermunculan ini banyak bermunculan padahal itu bukan abang yang pegang case-nya kan, itu kan mungkin bisa dikatakan opini publik lah. Iya. Untuk gimana tanggapan abang? Ya kalau untuk permasalahan yang muncul yang tidak ada berkaitan dengan permasalahan yang saya pegang sekarang ya saya rasa sih tidak ada masalah juga ya. Tapi ya sebaiknya kalau mau ditanya bagaimana opininya saya kembalikan lagi. Lebih baik tanya kepada sumber yang menyebarkan saja. Tanya saja sama mereka yang menyebarkan itu apa opininya, apa motifnya. Oke.